Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyaknya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Khidir diceritakan bersama dengan Nabi Musa alaihissalam ketika mereka bertemu. Tepatnya di dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dan berikut adalah firman Allah dalam salah satu surat Al-Kahfi yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami beri rahmat kepadanya di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Mengutip dari buku Khidir Sang Nabi Super Misterius oleh Khalifi Ilyas Bahar, Nabi Khidir alaihissalam memiliki banyak keistimewaan, salah satunya mempunyai banyak rupa. Ia bisa merubah rupanya dengan wujud yang berbeda-beda. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa rupa Nabi Khidir alaihissalam bisa bermacam-macam. Ia berlaku di tempat yang berbeda-beda. Dalam satu waktu ia bisa berwujud seperti orang miskin atau seperti orang kaya. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali diperkuat dengan pengalaman Syekh Yusuf An-Nabhani dan juga Hashishi Al-Hisani yang pernah berkumpul berkali-kali bersama dengan Nabi Khidir pada suatu momen dengan wujudnya yang selalu berubah-ubah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zami Al-Karamat. Selain itu, Nabi Khidir alaihissalam juga menjadikan tempat yang ia singgahi berubah hijau. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa gelar Khidir yang diberikan kepada Nabi Khidir lantaran setiap yang ia duduki di atas tanah yang kering, tanah itu akan berubah menjadi hijau karena rumput-rumputnya seketika tumbuh di atasnya. Menukil dari tafsir Ad-Dur Al-Makstur oleh Jalaluddin As-Suyuti, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut bunyinya, sesungguhnya Nabi Khidir disebut Khidir lantaran setiap sholat di atas hantaran kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Pada penjelasan lainnya, Syekh Mustaka Al-Uqbawi dalam kitabnya Hasyiah Ahida Al-Dariri berpendapat bahwa Abul Abbas diberikan gelar Khidir karena ketika duduk di atas tanah yang kering, maka tanah itu akan berubah menjadi hijau. Selain itu, Nabi Khidir alaihissalam juga memiliki kebiasaan duduk di atas sajadah yang hijau. Imam Salabi menambahkan, ketika Nabi Khidir alaihissalam melangkahkan kakinya, maka di bawah telapak kakinya tumbuh rumput-rumput yang hijau. Adapun mengenai anggapan bahwa Nabi Khidir masih hidup masih menjadi kontroversi. Bukhari, Ibnu Al-Mada, Abu Bakar Al-Arabi, Abu Ya'la, Ibnu Al-Farah, Ibrahim Al-Harbi, dan lain sebagainya berpendapat bahwa sang Nabi tidak hidup dengan jasadnya, ia telah wafat. Menurut mereka, yang masih tetap hidup hanyalah ruh dari Nabi Khidir alaihissalam. Sementara itu, di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 dijelaskan bahwa setiap manusia akan menemui ajalnya masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Imam Abu Farah Abdurrahman Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah berkata bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang manusia biasa. Khidir, jika dia itu seorang manusia, maka sungguh ia telah masuk dalam keumuman atau ayat ini tanpa ada keraguan. Jika tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengkhususkan dan juga keumuman itu, kecuali dalam dalil yang sahih dalam pendapat yang mengkokohkan ucapannya dalam setiap kutipan. Mereka
Adakah yang setuju bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan juga Sunnah? Selain itu, bantahan terkait masih hidupnya Nabi Khidir alaihissalam diperkuat di dalam surat Ali Imran ayat 81 yang artinya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan juga hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu atau para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Masya Allah, inilah sepenggal kisah tentang keistimewaan dari Nabi Khidir alaihissalam yang mempunyai banyak rupa menghijaukan alam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir mempunyai arti hijau. Mengapa demikian? Karena tempat yang kering pun ketika didatangi oleh Nabi Khidir maka akan tumbuh dan tanaman-tanaman akan tumbuh menjadi segar. Selain itu, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Khidir merupakan keturunan dari Nabi Adam yang soleh. Nabi Khidir juga merupakan penasehat dari Raja Zulkarnain. Nabi Khidir juga sangat erat hubungannya dengan Nabi Musa. Suatu ketika ada kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepada orang yang solih. Maka Nabi Musa dipertemukan dengan dua lautan. Namun Nabi Musa tidak sabar dengan Nabi Khidir, sehingga Nabi Musa tidak menyadari bahwa Nabi Khidirlah yang dimaksud orang yang solih tersebut. Selain itu, menurut riwayat Ibnu Abbas juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang mana orang solih tersebut adalah Nabi Khidir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.